Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 32 sampai 43. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat 32, Bapak Ibu ayat ke-33, kita bergantian sampai 43. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, 32, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus di Lida. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Gemye Prata. Gemye Prata. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah membahas kitab Kisah Para Rasul ini. Kita terus ikutin, sekalipun tidak semua ayat yang kita baca, ada bagian-bagian yang kita angkat di dalam khotbah kita. Kita rindu supaya Alkitab mengajar kita, mendidik kita. Minggu yang lalu sudah dibahas tentang pertobatan daripada Saulus. Saya langkahi Saulus dalam lingkungan saudara-saudara, karena pada waktu itu sudah saya bahas ketika membahas tentang Barnabas. Jadi hari ini kita bahas ayat 32 sampai 43. Saya berikan judulnya atau temanya, mekar di mana ditanam. Yang dimaksud dengan ditanam adalah di mana kita tinggal, di mana kita berada. Apakah di rumah, di gereja, di kantor, dunia bisnis, di dalam komunitas kita, ketika kita reuni, ketika ada arisan, ketika kita berada di tengah masyarakat, ketika kita berada di tempat pekerjaan kita. Itulah tempat kita. Itulah di mana kita berada. Di mana kita berada, kita dituntut mekar. Mekar artinya memancarkan keindahan, mengeluarkan aroma yang harum.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, tema ini mengajak kita supaya kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita menyebarkan bau yang harum, memancarkan keindahan, menjadi saluran berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, kita dituntut supaya kita mekar, memancarkan aroma yang wangi, memancarkan keindahan ketika kita berada di rumah, di gereja, di dunia kerja, di kantor, supaya ada daya tarik, supaya kekristenan disukai banyak orang, diminati banyak orang. Kita rindu Bapak Ibu dan Saudara dimanapun kita berada sebagai orang percaya, kita menyaksikan tentang Yesus Kristus. Kita membuat Yesus itu dikenal oleh orang banyak, dan mereka tahu bahwa orang Kristen itu adalah orang Kristen yang baik. Orang Kristen itu adalah orang Kristen yang suka menolong. Orang Kristen adalah orang yang suka mengasihi. Orang Kristen adalah orang yang murah hati. Inilah yang harus kita saksikan bagi dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau berbicara tentang mekar, ya, bagi Bapak Ibu yang suka anggrek, gitu ya. Kalau kita punya anggrek seperti ini, ya, berbunga, mekar, tentu kita senang, ya. Lelah letih mengurusnya selama ini, nyiram mupuk, hilang semua. Ketika kita mendapatkan kembang yang begitu bagus. Atau Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita memiliki, ya, melati, ya, ada sedikit gangguan. Ketika ada melati mekar, saya percaya kalau ada banyak bunga melati di ruangan ini akan berubah menjadi bau yang harum. Di mana dia hadir, maka sekelilingnya itu menjadi wangi, menjadi harum. Demikianlah panggilan kita sebagai orang Kristen. Di mana kita berada, tempat itu menjadi lebih baik. Di mana kita berada, tempat itu menjadi lebih damai, lebih sukacita. Saya sampai pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, atau sampai hari ini, saya baru tahu, ya, kalau ada satu bunga, kalau dia mekar, kalau dia berbunga, memberikan aroma yang kurang wangi, kurang enak, gitu ya. Ya, Bapak Ibu tahu bunga apa itu? Ya, bunga Rafflesia, ya, atau bunga bangke. Ya, namanya sudah bunga bangke, mambu bangke katanya. Saya harap Bapak, Ibu, dan Saudara orang Kristen nggak ada yang mambu bunga bangke. Amin. Pastikan, ya, pastikan dimanapun kita berada, aromanya itu adalah aroma yang harum, aroma yang menyejukkan, yang menyegarkan. Bunga bangke ini, Bapak, Ibu, ya, membawa kematian bagi yang lain, ya. Banyak serangga salah sangka, dipikirnya daging, tetapi bunga. Setelah itu dihisapnya, mati kumbang, mati serangga-serangga. Nah, lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa baca di Google, ya. Ya, lengkapnya gitu, ya. Saya berharap kehadiran kita enggak membuat orang lain mati, ya, tetapi membuat orang lain segar. Saya tidak tahu di mana kita ditanam pada saat ini, ya. Saya tidak tahu di mana kita berada pada saat ini. Apakah kita ditanam di tanah yang gersang, tanah yang tandus, atau sedang berada di tanah yang subur? Tanah gersang ini melambangkan situasi hidup kita yang sedang sulit,
banyak masalah, banyak tekanan. Tapi di sana pun kita dipanggil untuk memberikan aroma yang mengharumkan tentang kekristenan dan mengharumkan nama Tuhan. Tadi pagi saya angkat contoh kehidupan Daud. Daud sudah diurapi menjadi raja, tetapi dia harus menunggu bertahun-tahun untuk menjadi raja. Dia tidak langsung begitu diurapi menjadi raja. Samuel sudah mengurapi dia, tapi sehari-harinya dia tetap pergi menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Dia tetap melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia tetap setia. Dan dia tidak berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini ada yang salah. Saya kan sudah diurapi menjadi raja. Kenapa menjadi penggembala kambing domba? Hal itu tidak dilakukan oleh Daud. Tapi dia terus lakukan pekerjaannya. Lakukan pekerjaan. Dia menggembalakan kambing domba. Di siang hari, padang gembala, dia memainkan alat musiknya. Dia juga menggunakan ali-ali mengusir binatang buas untuk mengumpulkan kembali domba-domba kalau dia berserak. Karena batu itu rupanya dilemparkan, bunyi itu membuat domba akan berkumpul kembali. Jikalau ada domba yang sudah jauh daripada kumpulannya. Dia terus lakukan. Bertahun-tahun dia kerjakan itu. Dari sini kita belajar Bapak, Ibu, dan Saudara. Dimanapun kita berada hari ini, tetaplah lakukan kebaikan di sana, tetaplah bekerja, tetaplah bangun hubungan dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, lakukan semaksimal mungkin apa yang bisa kita kerjakan. Satu hari nanti Bapak, Ibu, dan Saudara, promosi ilahi akan datang, tangan Tuhan akan mengangkat kita. Bukan karena banyaknya yang kita miliki maka tangan Tuhan bisa mengangkat kita. Bukan karena banyaknya kepintaran, kehebatan kita maka Tuhan bisa mengangkat kita. Tidak. Daud itu Bapak, Ibu, dan Saudara, dia tetap setia mengerjakan pekerjaannya. Ketika Tuhan mengangkat dia, itu caranya Bapak, Ibu, caranya hanya karena pintar main ali-ali. Ya. Biasanya dia putar ali-ali itu mengenai binatang-binatang buas yang mau membunuh domba-dombanya. Rupanya sekali ini ada seorang Filistin yang menakutkan bagi pasukan Israel. Dia berjalan, dia hadapi, dia lawan. Dengan ali-ali orang itu mati, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ali-ali pun yang kita miliki kalau Tuhan sertai. Ali-ali pun kita miliki kalau Tuhan beri urapan. Ali-ali pun kita miliki kalau kuasa Tuhan bekerja di dalamnya, itu menjadi dahsyat. Hari ini saya tidak tahu apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita. Mungkin begitu sederhana. Tapi mau saya katakan bagi kita hari ini, kabar baiknya, kalau roh Tuhan bekerja di sana, bisnis apapun yang kita jalankan, mungkin menurut kita kecil, kalau Tuhan taruh berkatnya di sana, bisnis itu bisa menjadi besar. Pekerjaan apa yang kita miliki hari ini, mungkin menurut kita begitu kecil, tapi kalau roh Tuhan bekerja di dalamnya, itu bisa menjadi besar. Amin. Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Tetap setia, tetap kerjakan yang terbaik di dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada pada saat ini. Saya percaya anugerah Tuhan akan bekerja. Kuasa Tuhan akan menolong kita. Dimanapun kita berada saat ini, Tuhan memanggil kita menjadi berkat.
mengharumkan nama Tuhan, menyaksikan tentang kekristenan dimanapun kita ditanam, kita tuntut mekar di sana. Bagaimana kita mekar di mana kita ditanam? Saya akan sharingkan lewat perikop yang kita sudah bahas tadi. 3 poin. Pertama, supaya kita mekar di mana kita ditanam, jadilah penyembuh dan mendatangkan kehidupan. Petrus mekar di mana dia berada. Petrus berkeliling, itulah Alkitab tadi katakan pada ayat yang ke-32 tadi. Dia memberitakan Injil. Dia bertemu dengan seorang yang sudah 8 tahun terbaring di tempat tidur bernama Eneas. Oleh karena lumpuh, Petrus berkata, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskan tempat tidurmu. Pada saat itu juga Eneas ini bangkit. Dia bangkit. Dia dipanggil ke Yope. Di Yope dia juga bertemu dengan seorang yang sudah meninggal, Tabita. Petrus berdoa dan dia berkata, Tabita, bangkitlah. Saat itu juga orang yang sudah mati ini tadi hidup kembali. Bapak, Ibu dan Saudara, kita akan mekar di mana kita ditanam. Kita akan membuat wangi kekristenan. Kita akan memuliakan Tuhan di mana kita berada, atau membuat orang lain memuliakan Tuhan. Kalau sekali lagi kita menjadi saluran berkat di sana. Kalau kita menjadi penyembuh dan pemberi kehidupan bagi sekeliling kita. Bangsa di mana kita hidup hari ini banyak mengalami luka dan duka. Saya kutip beberapa peristiwa yang terjadi di tengah bangsa kita. Pesta demokrasi telah selesai, tapi Bapak Ibu meninggalkan luka dan duka. Antar dua kelompok saling serang. Ada demonstrasi pasca pemilihan umum. Ketika diumumkan tidak senang, Bapak, Ibu dan Saudara. Saya tidak membahas tentang politik, tetapi yang saya bahas adalah bahwa di dalam demonstrasi ada korban, ada orang terluka, ada orang kehilangan nyawanya, orang tua berduka kehilangan anak mereka, orang tua kehilangan orang yang mereka kasihi. Lebih dekat lagi di daerah Mesuji, saya ikuti berita antara kelompok Mekar Jaya Abadi Lampung bentrok dengan Mesuji Raya Oki. Mereka memperebutkan lahan, memperebutkan tanah. Mereka saling bacok, saling tembak. Menurut berita, Bapak Ibu, ada 4 orang yang meninggal. Ada sekian banyak yang terluka kena bacokan. Tentu orang-orang yang kehilangan anak mereka terluka, mereka berduka. Bukan hanya itu, kalau kita lihat lagi fenomena yang ada atau kejadian yang terjadi di SMA Taruna di Palembang. Orang tua kirim anak mereka untuk belajar. Orang tua punya keinginan yang tinggi supaya anak mencapai cita-citanya. Tahu-tahu anak meninggal. Mendapat kekerasan. Mos membawa korban. Bapak, Ibu dan Saudara, saya percaya orang tua yang kehilangan anaknya terluka, berduka. Inilah gambaran masyarakat di mana kita tinggal pada saat ini. Bahkan Bapak, Ibu dan Saudara, kalau kita persempit lagi, bahkan di gereja pun hari ini ada orang yang saling melukai.
Kita persempit lagi, bahkan di dalam keluarga pun suami istri, orang tua dengan anak. Ada orang yang terluka. Ada banyak orang hari ini memerlukan penyembuhan. Dan kitalah orang-orang percaya dipanggil membawa penyembuhan bagi mereka yang terluka, yang sakit hati. Kita dipanggil memberikan penghiburan bagi orang yang berduka. Itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Saya tidak tahu berapa paham kita tentang persoalan-persoalan yang ada di dalam keluarga kita. Kita kaum pria dipanggil menyembuhkan hati pasangan kita. Jangan anggap beres-beres. Ada baiknya kita berbicara. Para wanita pun dipanggil memberikan penyembuhan bagi pasangan, bagi suami. Karena ada tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita, sikap kita yang melukai. Eneas sudah 8 tahun terbaring di tempat tidur. Dia sakit. Ada banyak orang Kristen hari ini bertahun-tahun menyimpan rasa sakit di hati, bertahun-tahun terluka. Secara fisik hari ini kita bisa sehat datang ke rumah Tuhan ini. Sepertinya fisik kita tidak ada masalah, tetapi mari kita lihat hati kita. Lihat hati pasangan kita, lihat hati suami istri, lihat hati anak-anak kita. Jangan-jangan ada luka, jangan-jangan ada kemarahan, kekecewaan, jangan-jangan ada luka yang bertahun-tahun tidak sembuh sampai hari ini. Hari ini ada firman Tuhan bagi kita, supaya kita pulang menjadi penyembuh bagi orang-orang yang sakit. Bahkan supaya kita memberikan kehidupan bagi orang-orang yang sudah mati secara kerohanian. Karena hari ini ada banyak orang tidak pernah lagi memikirkan orang lain. Apa yang dia ingin dia katakan, apa yang ingin dia kerjakan seperti itu. Enggak memikirkan orang lain bisa tersinggung, enggak memikirkan orang lain bisa sakit hati. Kenapa? Karena dia sudah mati. Sekali lagi kita diminta supaya kita menjadi penyembuh, mendatangkan kesembuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita dituntut mekar di mana kita ditanam. Kita dituntut menjadi penyembuh supaya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipemuliakan. Petrus menyembuhkan Eneas. Ada tujuan daripada mujizat. Petrus berdoa menghidupkan Dorcas. Ada tujuan daripada mujizat. Tujuannya mari kita lihat pada ayat yang ke-35. Ketika Eneas bangkit dari tempat tidurnya, ayat 35 mari kita baca bersama-sama. 2 ya. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat ke-42. Ketika Dorcas atau Tabita sudah bangkit, ayat 42 kita baca bersama-sama. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Tujuan kita menjadi penyembuh,
tujuan kita mekar di mana kita ditanam, supaya semakin banyak orang percaya kepada Yesus Kristus. Supaya semakin banyak orang datang kepada Yesus Kristus. Mekar di mana kita ditanam. Hal yang kedua, bagaimana itu bisa kita kerjakan adalah kita harus berbuat baik dan memberi sedekah. Alkitab mengatakan tadi, Tabita banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Banyak orang penuh dengan kata-kata yang baik, tapi kosong dan tandus dalam perbuatan baik. Tabita bukan orang yang banyak berniat baik, tetapi Tabita seorang yang giat berbuat baik. Perkara-perkara besar bukan untuk dibicarakan, tapi dikerjakan. Ada banyak orang kalau ngomongnya Bapak Ibu dan Saudara baik, tapi tindakannya itu yang kosong. Ada banyak orang perkataannya lebih baik daripada perbuatannya. Kalau kata-katanya manisnya baik, simpati, cepat simpati bagi orang susah. Iya harusnya, kita harus tolong. Tapi punya tunggu, dia nggak pernah nolong orang. Kata-katanya sih baik, tapi ada juga Bapak Ibu dan Saudara, orang kata-katanya tidak terlalu baik, tetapi tindakannya, perbuatannya sangat baik. Ya, yang mana Bapak Ibu? Kata-katanya baik, tindakannya kurang, atau tindakannya baik, kata-katanya kurang baik? Saya percaya Bapak Ibu yang ketiga ya, baik perkataannya, baik juga perbuatannya. Amin. Ya, itu. Tabita punya talenta dalam membuat pakaian. Dia gunakan talenta itu untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Para janda yang miskin dibuatkan pakaian. Saya bahas di dalam firman ini. Saya berpikir, kenapa Tabita ini begitu banyak berbuat baik? Kenapa begitu banyak dia berbuat sedekah? Dan saya menemukan jawabannya, karena dia mencontoh Tuhannya. Dia mengenal Yesus yang penuh kemurahan. Yesus yang selalu menolong orang, yang selalu memberkati orang, yang selalu berbuat baik kepada orang. Itu yang dihayati oleh Tabita, dan itu dia perbuat dalam kehidupannya. Dia kerjakan dalam hidupnya. Satu hari Bapak Ibu ada pencarian dana, kegiatan amal untuk menolong orang-orang susah di China. Mereka ini menempatkan tempat pengumpulan uang di depan mereka. Lalu ada seorang yang cacat datang, seorang anak, seorang peminta-minta mendekati tempat uang itu. Orang-orang yang bekerja di kegiatan amal ini tadi cepat-cepat mengawasinya, karena mereka pikir anak ini akan mengambil uang yang ada di dalam kotak itu. Tetapi setelah mereka lihat, rupanya si anak ini bukan mau mengambil uang di kotak amal itu, tetapi rupanya dia mau memasukkan uang yang sudah dia dapatkan untuk menyumbang. Lalu dia
ambil lagi uangnya. Dia berkata, rupanya masih ada tersimpan uang saya. Dia ambil lagi, dia berikan lagi uangnya. Bapak Ibu, anak ini cacat, tapi dia memberikan sedekah. Walaupun dia terbatas dalam keuangannya dan dia kurang sehat atau cacat secara fisik, tapi hatinya begitu suka di dalam memberi. Maka saya pikir-pikirkan ketika menyiapkan khotbah ini, soal memberi Bapak Ibu dan Saudara bukan soal memiliki harta, tidak memiliki harta. Soal memberi adalah persoalan hati. Kalau orang yang murah hati, bukan karena banyak hartanya maka dia memberi. Tetapi kalau dia memberi, melihat orang lain susah, dia tidak tahan melihatnya. Dia mau tergerak, dia mau memberi, dia mau berkati orang lain. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita nggak murah hati, banyak pun uang kita, kaya pun kita, bisa pelitnya bukan main. Tergantung hati Bapak Ibu dan Saudara. Kita bisa berkata membangun 1000 macam alasan untuk tidak memberi. Ketika bertemu dengan orang di tengah jalan, ketika bertemu dengan peminta-minta, kita katakan, wah inilah pemalas. Kalau kita beri nanti semakin banyak peminta-minta, wah sudahlah jalan aja. Saya sempat membangun pemikiran seperti itu. Tetapi saya pikir ini akan mematikan hati nurani saya di dalam memberi. Maka saya latih juga. Dulu saya punya prinsip, wah ini kalau kita nanti tolong orang-orang ini semakin banyak orang berkeliaran. Itu bisa jadi. Tetapi kalau kita ketemu orang-orang yang betul-betul perlu ditolong Bapak Ibu, kita juga perlu berkati. Di Rifai itu suka malam-malam saya ketemu orang yang dorong kardus itu. Anaknya ada 2 atau 3 itu. Suka anak-anak itu nggak minta-minta dia di pinggir jalan, enggak. Duduk di kardus itu masih kecil. Itu membuat hati saya nggak tahan lewat saja. Ketika ada lampu merah sambil lihatnya saya ajak ngomong. Apa yang saya bisa perbuat untuk mereka. Mereka bukan peminta-minta. Mereka mencari kardus, barang rongsokan atau plastik. Tapi melihat mereka begitu, kedua anak mereka suka di kereta dorongnya itu, di atas kardus-kardus itu bermain-main. Pikir saya, ketika Anda bertemu dengan orang yang kekurangan, berbicara enggak hati nurani Anda? Tergerak enggak hati Anda? Anak ini Bapak Ibu dan Saudara, berapa banyak uang yang bisa dapatkan lewat meminta-minta? Tetapi dia belajar juga hidup bukan hanya untuk memikirkan dirinya. Dia tahu ada juga orang yang lebih susah daripada dia. Dia berkati. Tuhan menghendaki supaya kita berbuat baik, supaya perbuatan baik kita dilihat orang, dan bertujuan supaya Bapa dipermuliakan. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16. Setelah Yesus berkata, kamulah garam dunia dan terang dunia, ayat ke-16 dia berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bagaimana orang bisa memuliakan Bapa di surga? Yang percaya kepada Bapa di surga, yang ngaku anak Bapa di surga, tidak melakukan kebaikan.
Lakukan kebaikan Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau ada sharing-sharingkan mengapa kita lakukan itu. Karena kita anak Tuhan. Kita percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga orang akan mengenal bahwa pengikut-pengikut Yesus Kristus itu adalah orang yang suka berbuat baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Dorcas meninggal, membaca ayat yang ke-39 ini, saya begitu terharu. Coba kita baca bersama-sama, dua-dua, ya. Alkitab mencatat semua janda menangis berdiri dekat jenazah Dorcas. Mereka menangis sambil membawa pakaian yang dibuat oleh Dorcas semasa hidupnya. Diperlihatkannya kepada Petrus. Petrus, inilah Dorcas ini begitu baik. Kami diberkati, kami ditolong, kami janda yang miskin tidak memiliki pakaian. Tetapi Dorcas selama ini membuat pakaian untuk kami. Ketika siapkan khotbah ini, saya berefleksi, satu hari nanti kalau saya meninggal, siapakah yang berdiri di sekeliling peti jenazah saya? Siapakah yang menangisi saya? Berapa banyakkah orang yang berduka ketika saya meninggal? Apa yang bisa diperlihatkan orang lain? Hasil karya saya semasa saya masih hidup. Adakah sesuatu yang saya kerjakan untuk dikenang oleh orang lain? Apa yang akan dibicarakan orang tentang saya kalau satu hari saya meninggal? Ini perlu kita pikirkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Hari ini kita duduk di dalam gereja ini, di gereja ini. Tapi satu hari kita akan masuk ke dalam peti jenazah. Berapa banyak orang akan berduka? Apa yang akan dibicarakan orang tentang kita? Apakah kita dikenal sebagai orang yang banyak berbuat baik, yang suka menolong orang yang berkekurangan? Apakah orang mengenal kita sebagai orang yang suka membantu orang-orang yang susah, memberkati para janda, para duda, atau anak yatim piatu? Apakah kita dikenal sebagai orang yang suka menolong, suka berbuat baik? Atau justru sebaliknya, kita dikenal sebagai orang yang begitu pelit. Kita dikenal sebagai orang yang tidak peduli kepada orang lain. Orang yang begitu sulit menolong orang lain. Belajarlah dari Dorcas hari ini. Ya, yang di atas tolong tentram. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang kita hidupi semasa hidup kita, itulah yang akan dibicarakan orang tentang kita ketika kita telah meninggal. Bapak, Ibu, dan Saudara, satu hari ada seorang kaya yang sakit dan masuk ke ruang ICU. Dia begitu parah dan malaikat berpesan kepadanya, untuk kesembuhanmu dibutuhkan lebih kurang 30 orang untuk berdoa, mendoakan engkau. Kalau engkau tidak ada 30 orang yang mendoakan engkau, maka engkau akan mati. Wah,
Si orang kaya ini tadi bergumul. Tapi dia pikir-pikir karyawannya juga begitu banyak. Dia begitu yakin pasti banyak orang mendoakan dia. Hari pertama Bapak Ibu dan Saudara, malaikat katakan, baru beberapa orang yang mendoakan engkau. Lalu hari kedua, sudah bertambah yang mendoakan engkau. Ada 5 orang yang mendoakan engkau. Istrimu, anak-anakmu, kedua orang anakmu, dan pendeta dan istrinya sudah mendoakan engkau. Tapi masih kurang. Lalu hari yang ketiga, bertambah lagi orang yang mendoakan dia, udah menjadi 7 orang. Rupanya mertua pun mendoakan dia. Tapi masih kurang, Bapak Ibu dan Saudara. Pada hari yang keempat, ya, hari keempat itu Paisi, ya enggak ya, Paisi itu hari kematian, ya enggak ya? Ya. Wah, dia udah gemeter, dia udah takut. Dia begitu gelisah. Dia tunggu, malaikat belum datang. Dia tunggu, malaikat belum datang. Sudah sore. Akhirnya malaikat berkata begini, engkau bebas dari sakit penyakitmu, karena orang-orang yang kau kunjungi di panti asuhan sudah berdoa. Mereka sepakat, karena engkau sudah berkunjung memberikan sedekah kepada mereka. Mereka sudah mendapat kabar engkau sakit, dan mereka berdoa engkau sembuh. Wah, pada saat itu dia terbangun, Bapak, Ibu, dan Saudara. Rupanya dia bermimpi. Tapi walau dalam mimpi, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu sangat menakutkan, ya, dia diselamatkan karena dia bersedekah. Ada orang yang mendoakan dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam mimpinya si orang kaya ini tadi, dia tertolong karena ada orang yang dia tolong mendoakan dia. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, semakin kita banyak berbuat kebaikan, saya percaya semakin banyak juga orang yang akan mendoakan kita. Banyak orang yang selalu memberkati kita dengan doa-doa mereka. Perbuat yang terbaik dan Tuhan dipermuliakan. Lalu yang ketiga, bagaimana kita mekar di mana kita ditanam. Yang ketiga adalah mari kita menjadi murid Kristus. Mari kita menjadi murid Kristus. Petrus melakukan mujizat, menyembuhkan Eneas yang sudah 8 tahun terbaring di tempat tidur, karena dia adalah seorang murid. Alkitab mengatakan bahwa seorang murid atau orang yang percaya diberikan kuasa untuk melakukan apa yang Yesus Kristus sudah juga lakukan. Mari kita baca ayat ini, 22, ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus Kristus menyembuhkan orang yang sakit. Itu juga dilakukan oleh Petrus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kepada murid sudah diberikan kuasa. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, kepada mereka diberikan kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat, untuk mengusir setan-setan. Dan itu yang dilakukan juga oleh Petrus, karena ada kuasa di dalam dirinya. Bagi setiap orang yang percaya, bagi murid Yesus Kristus, kepada mereka sudah diberikan kuasa. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa menjadi penyembuh. Kita di dalam nama Yesus akan melakukan mujizat-mujizat. Akan banyak orang terkejut. Kenapa itu bisa kita lakukan? Itu bisa kita lakukan karena kita murid Yesus. Kenapa kita bisa mengampuni? Kita sudah tersakiti. Kenapa kita bisa mengampuni? Jawabannya karena kita murid Yesus. Karena kita pun sudah diampuni. Kenapa Dorcas banyak berbuat baik?
Kenapa dia bisa banyak melakukan sedekah? Alkitab katakan, karena dia adalah seorang murid. Seorang murid adalah seorang yang melakukan apa yang dilakukan oleh gurunya. Seorang murid adalah orang yang selalu belajar kepada gurunya. Kalau kita murid Yesus, belajar kepada Yesus, melakukan apa yang dikatakan oleh guru, melakukan apa yang Yesus katakan, mengerjakan apa yang Yesus kerjakan, itulah panggilan kita. Setahun ini kita berbicara satu tema, do like Jesus. Mari kita belajar melakukan apa yang Yesus kerjakan, melakukan seperti yang Yesus kerjakan. Lakukan pelayanan, lakukan firman sebagaimana Yesus Kristus juga lakukan. Dorcas, dia bisa banyak berbuat kebaikan karena dia terus mencontoh Yesus. Yesus Kristus, dia banyak melakukan kebaikan. Dia banyak menolong, banyak memberkati, menyembuhkan, memberikan makan orang yang berkelaparan, membebaskan orang yang kerasukan setan. Yesus Kristus tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi dia hidup untuk orang lain. Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dia mengalami penderitaan yang begitu hebat dan tiada tara. Dia derita itu juga untuk orang lain. Dia mati untuk pengampunan dosa umat manusia yang telah jatuh, yang telah berdosa. Yesus Kristus bukan mati untuk dirinya, tapi dia mati untuk orang lain. Mari kita belajar kepada Yesus Kristus. Dan sebentar lagi kita akan menerima unsur-unsur perjamuan kudus. Ini melambangkan, mengingatkan kita bagaimana tubuh Kristus dipecah, bagaimana darahnya ditumpahkan untuk keselamatan kita. Mari kita terus belajar memandang kepada Yesus. Mari kita mengikuti jejak-jejak Kristus. Mari kita melakukan apa yang Tuhan Yesus firmankan kepada kita. Kita akan mekar di mana kita ditanam. Kalau kehadiran kita menjadi penyembuh dan pembawa kehidupan. Kita akan mekar di mana kita ditanam kalau kita banyak melakukan kebaikan dan memberi sedekah bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang berkekurangan, bagi anak yatim piatu, para janda, bahkan juga para duda. Orang-orang yang kekurangan kita berkati dengan apa yang ada pada kita. Kita akan mekar di mana kita ditanam kalau kita menjadi murid Kristus yang sejati, bukan hanya sekedar pengikut, tetapi sekali lagi murid yang mau belajar kepada Yesus, murid yang selalu melakukan apa yang Yesus sudah lakukan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, anugerah-Mu bekerja di dalam diri kami. Firman-Mu kiranya mengubah kehidupan kami, supaya kami mekar di mana kami ditanam.